Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 26 Agustus 2024 ya, update penerusan daripada video vlog yang saya posting kemarin. Kita mulai dulu dari segi indeks dolar ya. Untuk pergerakan indeks dolar itu kan history low minggu lalu itu berada di 100.600 ya, pembulatan sampai dengan support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten itu berada di 100.91 atau zona yang saya blok urin di sini ya. Kalau misalkan untuk malam ini indeks dolar mampu bergerak di atas 100.91, ada potensi ini mungkin akan terkoreksi dulu menuju 101.300 sampai dengan 101.54. Tetapi kalau misalkan dia mampu membentuk low baru yang berada di 100.54, kemungkinan hari ini sampai dengan besok itu ada potensi mendekati level area 100 sebagai physical price levelnya. Kesimpulannya untuk indeks dolar ini untuk malam ini sampai dengan besok ya, hati-hati. Batas atas adalah sebagai zona pantaunya 101.54 sampai dengan 101.300, hati-hati di level area 100.91. Kemudian bagian bawah itu 100.600 pembulatan kurang lebihnya sampai dengan hati-hati di level area 100.00 sebagai physical price levelnya. Kemudian untuk goldnya, pergerakan untuk gold planning kemarin kan itu cari ancang-ancang setup buy ya, baik swing ataupun day trade. Tetapi kalau kita lihatin, ini saya hapus dulu untuk planningnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, pergerakan untuk hari ini ketika dia bergerak dari atas ya, kurang lebih di kisaran level area 2015-an kurang lebih di sini. Harga ini sempat terkoreksi sedikit ke bawah dari segi time frame kecilnya, tetapi ke reject di level area 2509 pembulatan ya, atau kurang lebihnya sih pas di level area batas konfirmasi atas sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly. Untuk saat ini harga sudah mampu bergerak di atas 2521. Hati-hati, ini yang saya khawatirkan, meskipun ada potensi kedorong ke atas dan membuat ATH baru, tetap waspadai potensial terjadinya koreksi. Yang saya khawatirkan sebelum lanjut ke atas, ini dia mendadak drop koreksi baru pelan-pelan ngerambat ke atas. Jadi kesimpulannya kalau untuk gold ini, kalau kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya ya, harga ini kuat banget, impulsif bullish ya terjadi untuk saat ini, dan masih belum ada tanda harga ini mau koreksi ke bawah. Tetap waspada aja, planningnya masih belum ada perubahan. Tetapi hati-hati kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, 2531.72 atau pembulatan sebenarnya ada di 2532. Kalau misalkan untuk malam ini mampu membuat ATH baru ataupun sampai dengan besok, hati-hati di level area 2539 sampai dengan 2552 pembulatan ya, atau di level area zona yang saya blok biru di sini itu ada dua level area yang menumpuk, resisten weekly dan resisten monthly, itu kurang lebih di kisaran level area tersebut. Yang saya khawatirkan sebelum naik lebih tinggi lagi, ketika menyentuh level area tersebut ini mendadak koreksi baru upside kembali. Jadi kembali lagi ke time frame H1, planning masih tetap belum ada perubahan ya. Cuman untuk day trade-nya mesti sudah diantisipasi ya, yang dapat harga di 2510 ke bawah. Karena untuk planning kemarin, untuk di outlook kemarin kan planningnya adalah buy, cari sendiri di antara 2501 sampai dengan 2509 ya. Kalau misalkan rekan-rekan sudah ada dapat planning buy-nya, saran saya adalah stop loss mending dimajukan dan keluar sebagian posisi. Dari segi targetnya, day trade itu berada di 2532, batas maksimal adalah 2539. Tetapi hati-hati, waspadai potensial terjadinya koreksi. Kalau kita lihatin di sini sebagai level area 2493 sampai dengan 2501, di sini juga ada zona demand ya, meskipun sudah disentuh satu kali. Yang saya khawatirkan ini nanti mendadak drop ke bawah baru pelan-pelan ngerampat ke atas, meneruskan perjalanan di area atas itu berada di 2551 ya, 2552 sampai dengan 2539. Kemudian batas atas kembali sebagai batasan pantau overnya untuk satu minggu ini itu berada di 2582 sampai dengan 2597. Kesimpulannya untuk gold malam ini masih belum ada perubahan dari segi planningnya. Cuman untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi, sedikit hati-hati, jangan dikejar terlebih dahulu. Kalaupun ya, meski harga ini kan sudah mampu bergerak di atas 2521 ya, ini saran saya jangan dikejar. Yang saya khawatirkan kalau buy sekarang ini nanti spike ke bawah, kena stop loss, baru harga melanjutkan perjalanan ke atas. Mending tunggu dulu penutupan dari hari Senin.
Kemudian hari Selasa baru kita pikirin lagi untuk planningnya, akankah ini ideal untuk re-entry buy kembali atau memanfaatkan kalau misalkan terjadi tanda-tanda koreksi. Mungkin juga bisa terjadi planning sell, konteksnya adalah memanfaatkan batas koreksinya dengan target 2500-an kurang lebih ya. Jadi untuk zona pantau malam ini batas atas kurang lebih di kisaran 2551 atau 2552 sampai dengan 2539. Kemudian hati-hati di history high minggu lalu yang berada di 2532 sampai dengan 2521. Kemudian batas bawah adalah masih tetap sementara fokusnya untuk day trade ya sampai dengan besok 2508 sampai dengan 2501 masih ada kecenderungan ini lanjut ke atas, tetapi waspadai potensi koreksi dari segi time frame kecilnya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD saat ini masih flat, tetapi harga ini mendekati level area resisten pertama weekly atau saat ini berupa fungsi sebagai supportnya yang berada di 1.31800 ya. Ketika menyentuh level area tersebut, di sini juga ada reaksi. Kemudian low terdekat itu berada di kisaran level area 1.3175 ya. Cuman ini kalau misalkan dijadikan planning day trade untuk ancang-ancang cari setup buy, kita lihatin dulu dari history low terdekatnya yang berada di pembulatan 1.3175. Pertanyaannya adalah kalau mau buy sekarang, konteksnya adalah day trade memanfaatkan pergerakan harga di atas resisten pertama weekly yang berada di 1.31800 dengan targetnya batas maksimal adalah history high-nya minggu lalu, ruang gerak sekitar 35 pip sampai dengan 38 pip ya, tetapi dari segi jarak stop loss ruang gerak sekitar 25 pip. Pertanyaannya adalah berani atau tidak. Cuman kalau berani sih tentunya sih nggak masalah, tetapi kalau misalkan ragu-ragu mending tunggu close daily di hari Senin baru nanti kita pikirin untuk planning untuk besoknya ya. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini sedikit berbeda. Harga bergerak untuk saat ini sudah mampu bergerak di bawah resisten pertama weekly. Kecenderungan ini koreksi dulu sebelum harga kedorong ke atas kembali, tetapi tetap waspadai aja. Level area yang mesti dipantau untuk malam ini bagian atas adalah 1.1171 sampai dengan 1.1200 pembulatan atau history high minggu lalu. Meskipun untuk saat ini harga bergerak di bawah level area resisten pertama weekly dan kecenderungan ini koreksi terlebih dahulu, kemungkinan planning buy itu nanti akan ada lagi kalau misalkan ini lanjut koreksinya tetapi ke reject di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Kalau misalkan saya gambar planningnya adalah setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid ketika Euro USD ini bergerak ke bawah atau zona yang di blok abu-abu, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Ini mungkin bisa dijadikan untuk ancang-ancang cari setup buy. Cuman pastinya di harga berapa itu nanti kita lihatin dulu pola yang terbentuk itu seperti apa untuk kedepannya ya. Cuman antisipasi aja di kisaran level area 1.1134 sampai dengan batas bawah adalah 1.1089. Selama Euro USD tidak mampu bergerak di bawah level area 1.1089, masih ada potensi ini mungkin akan lanjut ke atas kembali. Tetapi dari segi targetnya, sementara TP1 itu berada di history high minggu lalu. Ini kalau misalkan dapat harga di bawah ruang gerak sekitar 80 pip. TP2 itu berada di resisten kedua weekly yang berada di 1.12600-an ya pembulatan. Tetapi kalau misalkan malam ini Euro USD ternyata mampu bergerak balik di atas 1.1171, bisa aja ini dijadikan untuk planning day trade ya, hanya memanfaatkan range kecilnya, tetapi risikonya ini 50-50 kalau misalkan setelah nanti kalau misalkan ada bullish engulfing dan harga mampu bergerak balik di atas resisten pertama weekly. Kalau misalkan ya saya ukur untuk planning buy-nya, risiko stop loss itu kurang lebih sekitar 20 pip, tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 25 pip ya pembulatan. Ini pertanyaannya adalah berani atau tidak dengan merisikokan kecil seperti ini, tapi ini konteksnya hanya day trade, belum bisa digunakan untuk swing. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini juga ada reaksi ketika harga melewati level area resisten pertama weekly. Dan di sini juga ada bearish engulfing ya. Akankah mampu ini nanti bertahan 0.6775?
Kalau misalkan mampu bertahan, ada kecenderungan ini mungkin akan terkoreksi sebelum AUD/USD lanjut menguat kembali ya. Tetapi kalau misalkan level area ini mampu menahan pergerakan dan harga ini dengan cepat balik ke atas malam ini, ada potensi ini mungkin sideways di antara level area 0.6798 sampai dengan kurang lebihnya 0.6775. Jadi saya lebih memilih netral dulu untuk AUD/USD, belum ada entry posisi apapun. Kemudian USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini lebih cenderung kedorong ke bawah ya. Cuman kalau mau dijadikan planning sell, konteksnya adalah day trade-nya, ini saya ukur dulu. Kalau misalkan sell dengan harga sekarang, setidaknya untuk jarak stop loss itu harus berada di level area support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, dan ruang geraknya itu kurang lebih sekitar 35 sampai dengan 40 pip. Tetapi dari segi targetnya kemungkinan sedikit berada di atasnya support kedua weekly, ruang gerak sekitar 55 pip. Ini pertanyaannya adalah berani atau tidak, kecuali kalau misalkan malam ini mampu membuat low baru dan terkoreksi ke atas mendekati level area 1.3531 dan terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Ini lebih ideal kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell. Cuman kalau misalkan harga tidak mampu bergerak ke atas untuk koreksi dan lebih memilih melanjutkan perjalanan ke bawah, kalau mau dijadikan planning sell dengan konteksnya adalah day trade sampai dengan besok malam, dengan risiko kurang lebih 35 sampai dengan 40 pip, ini berani atau tidak saya tidak menyarankan, cuman ini sebagai hanya sebatas referensi saja. Tetapi dari segi jarak untuk TP-nya mending ambil 50 pip di atas support 2 weekly ya. Ini tentunya sih lebih ideal kalau mau dijadikan day trade-nya. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini juga flat. Harga ini bermain-main di kisaran history low minggu lalu. Zona pantaunya masih tetap belum ada perubahan, dari segi planning pun juga belum ada. Tetapi kalau misalkan mau ancang-ancang cari setup sell, dikarenakan ini juga rawan sideways ya, ini saya lebih memilih kalau misalkan USD Swiss ini mampu sedikit kedorong ke atas. Di sini kan juga ada zona supply ya, yang bertumpuk dengan level area saat ini resisten 0.8504. Kalau misalkan itu kejadian malam ini sampai dengan besok siang ya, ini tentunya lebih ideal kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Tetapi khusus untuk day trade itu targetnya terbatas 0.8440, ini sebagai target terdekat untuk saat ini. Tetapi untuk malam ini saya lebih memilih netral dulu, belum ada entry posisi apapun baik buy ataupun sell, kecuali harga mampu kedorong ke atas ke reject di level area 0.8504. Kemungkinan saya akan pikirkan kalau ada konfirmasi pembalikan arah kembali ya ke bawah, penerusan downtrendnya. Tetapi dari segi targetnya masih belum bisa jauh-jauh. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini juga saat ini sideways, tetapi dia sudah mampu membentuk low baru di minggu lalu. Kalau misalkan saya ukur garis tengahnya ya, antara support pertama weekly sampai dengan support kedua weekly, area tengah itu berada di kisaran zona yang saya blok orange di sini. Level areanya 143.500 sampai dengan 143.95 ya. Tetapi untuk saat ini masih ada kecenderungan sideways berlanjut. Ini saya tidak berani untuk ancang-ancang cari setup buy ataupun cari setup sell. Saya lebih prefer mending tungguin besok di sesi Asia. Kalau misalkan USD Yen ini kedorong ke atas selama tidak mampu melewati 144.71 setelah ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, ini mungkin gambaran saya adalah mungkin saya akan masuk dulu cari ancang-ancang cari setup sell ya, konteksnya untuk day trade. Tetapi dari segi targetnya 142.71. Tetapi kalau harga muter-muter aja di kisaran level area 143.500 sampai dengan 144.700an, ini saya lebih prefer mending netral dulu aja. Belum berani masuk ke market apapun posisinya ya, baik buy ataupun sell saya masih belum berani. Oke, ini mungkin untuk update malam ini ya. Jadikan video ini sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Ingat, jangan overload, jangan overtrade, belajar disiplin. Untuk rekomendasi akun Sen ya, untuk nekan risiko, apalagi untuk rekan-rekan yang di bawah $100 itu bisa gunakan link yang ada di deskripsi ya. Contoh misalkan $100 itu kalau di convert di akun Sen akan menjadi $10.000 Sen. Minimal entry-nya adalah 0,01 lot di Sen ya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.